Halo para kawan-kawan program bimbel semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan kelas 8 semester ganjil. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang pertama adalah air mancur dan sumur bor. Air mancur dan sumur bor ini terinspirasi dari pembuluh silem atau pembuluh kayu. Konsep kapilaritas menginspirasi pembuatan air mancur dan air terjun. Nah, kapilaritas ini merupakan daya serap air. Silem merupakan pembuluh pengangkut yang mengangkut dari akar menuju daun. Saat akar mengandung konsentrasi atau tekanan air yang tinggi dan daun mengalami tekanan air yang sedikit, maka air akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah sehingga air dapat mengalir dari bawah ke atas. Nah, konsep itulah yang menginspirasi sumur bor dan air mancur. Kedua, ada model fondasi cakar ayam yang terinspirasi dari perakaran pohon kelapa. Pohon kelapa ini merupakan tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu, sehingga memiliki perakaran serabut yang membentuk ikatan kuat untuk mencengkeram tanah, sehingga pohon kelapa ini kokoh berdiri di berbagai kondisi tanah. Profesor Dr. Insinyur Sudijatmo terinspirasi merancang dan menyusun besi-besi sebagai kerangka pondasi bangunan. Di sini ya, kelapa punya akar yang serabut dan cakar ayam juga memiliki besi-besi yang menyerupai akar kelapa. Konstruksi ini terbukti sangat handal untuk pondasi bangunan, sehingga bangunan ini lebih kokoh meskipun dibangun di daerah di tanah yang kurang padat seperti daerah rawa. Selanjutnya, panel surya atau solar cell. Panel surya ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Jadi listrik bukan hanya dari batu bara saja ya, tapi juga bisa dari sinar matahari. Konsep panel surya ini terinspirasi dari konsep fotosintesis, di mana fotosintesis dilakukan saat terdapat sinar matahari. Sinar matahari tersebut diserap oleh klorofil yang ada pada daun. Klorofil ini kemudian akan menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Nah, di sini sinar matahari diserap, ditangkap oleh klorofil, kemudian klorofil ini akan menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan untuk mengubah CO2 menjadi makanan atau glukosa. Nah, ini sama seperti panel surya. Ketika cahaya matahari masuk ke dalam panel, menyebabkan elektron di partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui konduktor, sehingga arus listrik dapat terbentuk. Jadi panel surya menangkap matahari, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini menyebabkan elektron bergerak menuju konduktor. Konduktor inilah yang kemudian menyebabkan arus listrik terjadi. Ketiga, ada sensor cahaya pada lampu penerang jalan. Lampu penerang jalan yang ada di jalan raya dapat mati dan nyala dengan sendirinya, karena lampu ini dilengkapi oleh sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau disebut juga light dependent resistor (LDR), yaitu untuk mendeteksi ada tidaknya cahaya. Jadi saat siang hari, lampu jalanan ini akan mati dengan sendirinya karena fotoresistor mendeteksi adanya cahaya sehingga tidak perlu lampu menyala. Kemudian saat malam hari, perlahan-lahan lampu otomatis akan nyala dengan sendirinya karena fotoresistor ini mendeteksi bahwa cahaya sudah mulai redup sehingga lampu akan menyala. Konsep ini terinspirasi
dengan konsep sel penjaga pada stomata tumbuhan kaktus, di mana dapat membuka serta menutup. Nah, karena stomatanya ini memiliki kemampuan yang sama, yaitu fotoresistor. Kaktus hidup di padang pasir yang panas, sehingga saat siang hari suhunya atau cahayanya ini akan lebih panas, sehingga stomata akan menutup. Tapi ketika malam hari, suhu gurun serta cahaya di gurun pasir ini akan meredup, sehingga stomata ini akan terbuka. Nah, terbuka dan menutupnya sel penjaga pada stomata ini menginspirasi sensor cahaya pada lampu penerang jalan. Selanjutnya ada pengkilap dan pelapis. Pengkilap dan pelapis ini terinspirasi dari konsep kutikula. Kutikula sendiri merupakan lapisan tebal yang ada pada daun. Nah, pengkilap dan pelapis ini biasanya digunakan pada semen sepatu, pengkilap mobil, dan perabatan dapur, sehingga tidak mudah kotor, anti air, serta mudah untuk dibersihkan. Kutikula sendiri merupakan senyawa lipid atau lemak berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika terkena air, daun yang terdapat kutikula tidak akan basah dan tidak mudah kotor setelah terkena debu. Jadi pada mobil, lapisan pengkilap ini terinspirasi dari konsep kutikula yang ada pada daun. Selanjutnya ada alat pemurni air atau penyaring air. Alat pemurni air ini terinspirasi dari membran sel akar eceng gondok yang bernama aquaporin. Jadi akar-akar eceng gondok ini berbentuk serabut. Akar eceng gondok ini mampu menyerap partikel yang terlarut dalam air sehingga dapat menyaring air menjadi air yang lebih bersih. Membran sel akar eceng gondok tersusun atas saluran yang terbentuk dari protein disebut aquaporin. Jadi aquaporin ini hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk ke aquaporin. Jadi airnya ini tersaring ya. Nah, konsep inilah yang menginspirasi alat penyaring atau pemurni air. Dengan teknologi inilah air kotor dapat disaring sehingga air menjadi lebih bersih dan dapat digunakan atau dapat dikonsumsi sehari-hari. Mungkin cukup sekian kawan-kawan program bimbel, materi teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Semoga ilmunya bermanfaat.